Yo, kembali channel gua. Oke, ya kita akan menjawab semua Q&A yang sudah kalian kirim ke Instastory gue. Oke, kemarin jujur gua udah membuat Instastory yang kalian bisa tanyakan apa aja ke gua. Oke, karena ya gua udah lama gak bikin Q&A ya. Dan jadi ya kita akan menjawab semua pertanyaan kalian yang sudah kalian kirimkan ke Instastory gue. Oke. Ya, thank you banget sekali lagi buat kalian yang sudah bertanya, dan gua akan menjawabnya di video ini. Oke, seperti jawaban dari gua, langsung masuk segmen ke Q&A Mario. Oke, kita akan bahas mengenai Q&A ini. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, maka gua akan lebih semangat lagi untuk buat video untuk kalian. Oke, yang pertama nih. Oke, yang pertama, Bang, ada buat cabang nggak selain di YouTube? Oke, cabang ya. Kalau cabang sih menurut gua sih gimana ya? Kalau cabang sih menurut gua nggak tahu ya, karena gua sekarang sih masih kuliah juga, dan juga untuk bisnisnya gua masih di YouTube juga, sama gua jadi gua buka jasa gua di beberapa platform ya, jasa untuk editing video profesional. Makanya kalau untuk lain di YouTube sih, selain di YouTube kayaknya belum ada sih ya. Jadi ya kalau ada YouTube pasti gua akan kabarkan di Instagram gitu. Ya doain aja gua bisa cabang di YouTube, dan ya mungkin nama Mario Angelo bisa dikenal banyak orang ya. Lanjut lah ya. Oke, lanjut lah. Oke, yang kedua, mic sama stand mereknya apa ya Bang? Beli di mana? Oke, gua beli di Lazada. Oke, untuk micnya ini, standnya sama sound cardnya gini ya. Jadi gua beli di Lazada, dan juga harganya harganya lucu Pak ya. Jadi, kalian bisa cari tahu sendiri lah harganya berapa. Tapi di sini satu paket Pak. Jadi ini standnya satu, terus ini sound cardnya satu, sama kabel-kabelnya, sama ini ada sebenarnya ada pop filter, cuma gua nggak pakai karena ya ini kalau gua pakai buat rekaman suaranya nggak akan ngebas gitu. Jadi gua lebih suka ini langsung nggak pakai pop filter seperti itu. Ya makanya di sini gua ya cuma gitu doang sih, satu paket harganya nggak lucu Pak. Kalian bisa cari sendiri lah harganya berapa. Gua nggak berani jawab Pak, nggak tega gua nyebutnya. Tapi di sini ya ini sih satu paket sebenarnya ya, seperti itu. Untuk merek sendiri adalah mic BM800. Oke, ini gua pakai BM800, dan untuk sound cardnya ini gua pakai V8 Plus ya. Ini ya, gua pakai V8 Plus nih, Bang ya. Selanjutnya, menurut Bang Mario siapa the best Superman, the best Clark Kent, dan the best hero overall? Oke, siapa the best Superman? Oke, kalau the best Superman sih menurut gua sih ya Superman ya. Kita ngomong soal Superman ya. Kalau fisiknya Superman yang gua suka itu adalah Henry Cavill ya. Henry Cavill, mohon maaf gua ngomong ini Superman ya. Kita mau ngomong bahas Superman ya, Henry Cavill. Karena Henry Cavill menurut gua, oh my god, kostumnya udah bagus. Kostumnya udah bener-bener kostumnya bukan kayak kostum superhero banget. Dan juga nggak ada celana dalamnya. Ini membuktikan Superman-nya udah bener-bener masuk ke dalam eranya New 52. Oke, kalau kalian belum tahu ya, New 52 itu apa Bang? New 52 adalah sebuah universe DC yang sudah tidak start ulang karena akibat The Flashpoint Paradox. Oke, kalau kalian mau tahu ada di komiknya, kalian bisa baca ya. Itu adalah permulaan munculnya New 52. Jadi karena gue lihat Henry Cavill sebagai Superman di situ, gue melihat kostumnya bagus, suka gue, makanya ya udah nggak kayak anak kecil lagi ketika gue melihat Superman versi Christopher Reeve, Superman versinya Brandon Routh, sama Tyler Hoechlin. Gue lebih suka Superman versi Henry Cavill. Itu benar kostum war suit banget lah. Itu benar kostum perang banget gitu. Makanya gue suka sih ngeliatnya aja, gue wow ya, seperti itu. Kalau the best Clark Kent gue suka sih Christopher Reeve. Clark Kentnya benar-benar cupu, dan juga cupunya itu bukan cupu-cupu yang dibuat-buat. Jadi benar-benar cupu, dan itu bisa menutup identitasnya bahwa itu adalah Superman. Nah gitu, makanya gue lebih suka Clark Kent yang benar-benar cupu ya, itu adalah di versinya Christopher Reeve ya, The Original Superman. Wah sih, makanya gue lebih suka di situ. Ada satu lagi, kalau Clark Kent masih muda itu ada di versi Tom Welling, Smallville. Gue suka struggle-nya gimana, gue suka dimana dia tuh dari awal itu adalah anak yang biasa, dia jadi the best Superman. Wah gila. Makanya kalau the best Clark Kent cuma dua doang, Christopher Reeve sama si Tom Welling. Kalau Superman ya versi Henry Cavill, nah Man of Steel, nah seperti itu. Oke, lanjut. Apa hobi lain Bang Mario yang Mario Booster mungkin nggak tahu? Waduh, hobi lain nih. Oke, hobi lain gue kasih tahu ya. Kalau hobi lain sih gue sukanya dari kecil ya. Dari kecil nih gue suka gambar. Oke, gue suka gambar, dan gue menghabiskan satu set buku untuk membuat komik. Jadi dulu tuh dari gue kecil dari SD gue itu suka gambar banget Pak. Makanya dari SD itu gue dikenal sebagai orang tukang gambar, anjir gila. Makanya disitu gue tuh udah ngabisin berapa banyak buku Pak. Jadi gini, buku tebel-tebel gue bikin komik. Oke, gue colong-colong nih dari ibu gue bikin komik. Yang buku tipis-tipis buat sekolah.
Indahnya zaman dulu ya, zaman dulu banget tuh, belum ada HP, belum ada, itu bener-bener mainan gua dulu. Jadi buku tebel gua pakai bikin komik, buku yang tipis buat sekolah. Jangan nggak boleh ya, jangan kalian tiru ya. Jelek banget pak. Makanya gua sampai dipukul emak gua habis-habisan tuh gara-gara bukunya habis semua. Aduh, gitu sih yang gue suka sih. Kalau yang kedua sih ya gue suka ngedit juga segala macam, ya itu editor ya. Dan juga ya making video dan sebagainya. Nggak ada sih, ya mungkin kalian nggak tahu gue suka gambar aja. Oke. Terus juga traveling gue suka cuman karena sekarang PPKM, jadi gue nggak bisa keluar kemana-mana ya, gitu, di rumah doang. Ini sampai perut nih buncit pak, waduh. Ya karena PPKM sih, olahraga juga telat ya, gitu sih. Ya bangun tidur kerja ya, capek pak. Itu. Oke, lanjut lah ya, lanjut. Menurut Bang Mario tanggapannya gimana Spider-Man No Way Home yang trailernya bocor? Oke, ini trailernya kan udah rilis kan kemarin kan, dan juga ketika pas adegan dia ini bocor trailernya di Twitter sempat dihapus kan sama pihak Marvel. Itu dikarenakan geblek pak, karena gue melihat situ ketika itu bocor kan ada scene, ada orang yang rekam itu kan. Itu gue ngeliat visual efeknya aja masih hancur gitu, jadi belum ada yang rampung visual efeknya. Makanya di sini ketika gue ngeliat itu, ya itu udah leak banget, dan juga banyak fans yang udah upload ke YouTube, upload ke IG, upload ke Twitter, semua diupload pak. Waduh. Makanya itu salah manajemen sih, salah manajemen. Makanya sebenarnya ini seharusnya nggak rilis di Agustus ini ya, seharusnya karena ini udah bocor kemarin ya, alhasil ya ini mereka langsung ya udah rilis aja lah, karena udah bocor titelnya juga gitu. Jadi ya pihak Sony-nya sama Marvel langsung bersepakatan, oke rilis hari ini tanggal 24. Nah gitu, makanya gua kaget sih ngeliatnya dia tuh ketika pagi-pagi jam 7:30 gitu ya, ada Sony Pictures rilis Spider-Man trailernya. Waduh, gila. Kalau kalian mau tahu breakdown dari gua, klik link di bawah ini juga. Ini gua taruh linknya di bawah ya. Oke, gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya, channel lama Mario Legend kemana nih bang? Aduh, masih ingat. Oke, channel lama Mario Legend kemana nih bang? Waduh, nih gimana ini? Aduh, channel lama. Kalau channel lama sendiri sih gua udah, ya ini channel lama Mario Legends ya ini sekarang. Karena ya belum tahu ya, bagi subscriber lama nih, gua kan dulu kan sempat buat channel namanya Mario Legends. Itu adalah channel dimana gua tuh suka banget membahas tentang tokusatsu. Gua bahas tentang Kamen Rider, gua bahas tentang Super Sentai, gua bahas tentang keseluruhan tokusatsu, Star Satya Bima X, itu semua gua bahas itu pak, rampung situ. Dan gua dulu ketika awal berkarir tuh gua sama partner gua, itu sama rekan gue namanya Andre ya. Ini Andre itu udah lama nggak ketemuan, itu teman SMA lama gue, dan kita buat channel itu bersama. Ya alhasil setelah beberapa hari kemudian karena channelnya tidak menguntungkan, alhasil kita berpisah. Ya udahlah, jadi gue putuskan untuk menjadi YouTuber solo YouTuber lah, jadi seperti itu. Awalnya gue ingin membuat nama itu bukan Mario Legend, itu adalah Mario Andre. Itu awal-awal, tapi karena itu namanya kayak agak-agak gimana gitu, jadi gue yang punya channelnya, Andre-nya ini yang punya perangkatnya, jadi gue numpang pak ke rumah dia buat rekaman doang. Itu aduh asik sih dulu sih. Bang, bikin channel berdua yuk. Oke. Wait, ini channel berdua apa nih? Kalau channel membahas dengan DC Marvel sikat gue, tapi kalau hal lain kayak gue nggak bisa, karena kalau hal yang lain tuh karena gue dari dulu kan sukanya dengan Marvel DC banget tuh, DC Marvel banget, makanya gue ya kalau berduanya cuma hanya bahas gini, sikat. Ayo bro, gua tunggu, oke? Lanjut, oke. Film DC atau Marvel apa aja yang paling tunggu Bang Mario? Yang teaser dan trailernya udah keluar. Oh pasti Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home kalau Marvel ya, Spider-Man No Way Home. Terus Shang-Chi, Legend of Ten Rings. Oke, itu waduh the best sih. Gua ngeliat trailernya udah bener bagus, dan kayaknya minim jokes kayaknya. Semoga aja Marvel nggak kayak penyakit sebelumnya pak, kebanyakan apa coba itu jokesnya, kebanyakan itu jadi film lawak. Nanti gitu. Kalau DC, The Batman versi Robert Pattinson ya, itu ternyata oh my god, anjir, itu bener bagus sih, bagus banget kan. Gua bener pengen tahu gimana Robert Pattinson yang awalnya gua kira dia tuh pernah main di Twilight sampai pernah main di Harry Potter. Gua pengen tahu dia di sini bisa nggak jadi Bruce Wayne. Nah gitu. Itu siapnya dari gua untuk DC Marvel ya. Oke, pilih satu bang, Harry Potter, Star Wars atau Lord of the Rings. Oke, kalau gua sih lebih suka Star Wars. Oke, Star Wars karena dari kecil gua suka Star Wars pak. Star Wars tuh film yang main politically itu adalah trilogi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagus, 7,
789 hancur pak. Apa 789 gua nggak akan anggap. Jadi gua udah memutuskan sama para fans Star Wars yang lainnya, kita anggap 789 trilogi tidak akan pernah ada pak. Apa itu? Triloginya hancur pak itu. Aduh, makanya kalau ketika gua beli Star Wars diambil oleh Disney, hancur. Gila, aduh. Kecuali untuk Rogue One ya, Rogue One Star Wars bagus. Oke, Rogue One Star Wars bagus, masih ada unsur politiknya lah, gitu. Han Solo dan sebagainya. Aduh, apa sih? Ini Disney kayak apa ya? Membuat film spin-off tapi gagal gitu loh. Geblek buat cerita geblek. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ini Bang Mario lebih suka film Batman lebih ke action atau ke misteri? Oke. Kalau action doang gak enak. Kalau misteri doang gak enak juga. Jadi Batman ini gak bisa dibuat action doang atau misteri doang. Jadi ini harus dua-duanya harus ada. Karena ini ciri khasnya Batman. Nah, Batman kan adalah seorang detektif tuh. Detektif. Dan kalau itu misteri doang dan gak ada actionnya juga, ya hampa banget. Makanya gue lebih suka action dan misteri. Jadi ini film Batman gak bisa dipisahkan gitu loh. Action atau misteri, ya dua-duanya harus ada dong. Seperti itu. Makanya ini karena Batman itu bukan film thriller, ini film superhero. Nah, gitu, tapi ada unsur misterinya. Nah, gitu yang gue suka dari Batman gitu ya. Oke, thank you. Selanjutnya nih, rekomendasi komik superhero yang wajib punya dong bang. Pengen punya koleksi nih. Oke, punya koleksi. Kalau masalah komik ya, kalau buat kalian yang ingin mengekspor dunia komik Marvel DC ya, kalau DC sih ya, kalau gue bahas di sini ya, kalau DC tuh gue lebih suka yang ini. DC tuh gue lebih suka Injustice Gods Among Us. Oke, semua volumenya dan juga DC. Maksud dua itu adalah di luar template. Ya dimana tuh ceritanya itu nggak hanya monoton. Lu ada superhero, ada penjahat, konflik cuma gitu doang. Nah, kalau Injustice sama DC ini ceritanya udah mulai out of the box. Dimana kalau Injustice itu kan menceritakan Superman bagaimana dia itu menjadi jahat dan dia menjadi diktator dunia. Kalau si DC itu adalah sebagai dimana DC Universe udah dilanda oleh virus zombie. Nah, virus zombie itu dari virusnya Darkseid sendiri, Alpha Omega. Nah, itu kalian bisa baca di komiknya. Dan juga gue udah pernah bahas tuh di channel ini, kalian bisa cari aja, oke? Gitu. Kalau yang saling di gue ya, lu baca itu aja sih. Sama Identity Crisis DC, Identity Crisis. Itu wow, misteri DC tuh gue suka DC tuh karena misterinya tuh terpecahkannya suka banget loh. Makanya gue suka cerita-cerita yang mengandung detektif, Sherlock Holmes. DC juga bagus. Makanya ya itu aja yang mengenai DC sih. Kalau Marvel gue agak kurang baca beberapa ya, karena gue jarang juga baca komik Marvel. Ya mungkin karena apa gitu. Tapi yang jelas kalau Marvel gue belum bisa kasih jawaban, karena kalau Marvel gue belum explore untuk komiknya, belum explore lebih dalam gitu. Jadi ya biasa sih untuk Marvel. Jadi gue yang bisa menyarankan lu bisa komik DC aja, karena DC gue baca berkali-kali pak kalau DC. Jadi gue udah hatam pak untuk komiknya aja seperti itu. Oke, lanjut lah. Mungkin gak sih bang suatu saat nanti bakal ada film Marvel DC crossover? Oke, Marvel DC crossover itu menurut gue bisa jadi. Oke, bisa jadi karena itu bisa jadi ada pertukaran bisnis ya. Sekali lagi nih, DC kan dipegang oleh Warner Bros, sementara Marvel dipegang oleh Disney. Nah, kalau seandainya Disney dan juga WB ini ada suatu bisnis bekerja sama, itu bisa jadi ada. Karena ya namanya kalau pertukaran bisnis dan juga kerjasama bisnis antara dua company itu bisa jadi. Contoh deh, Sony sama Disney bisa jadi. Venom katanya nanti ada Spider-Man versi Tom Holland katanya ya. Makanya di sini gue gak bisa menutup kemungkinan seandainya Marvel DC bisa jadi kalau WB sama Disney bisa saling kerjasama. Secara duit masuk, budget masuk, marketnya senang. Nah gitu kalau Marvel DC bisa ada ya, seperti itu. Makanya gue doain dulu sih sampai sekarang nggak kesampaian. Seperti itu. Oke, lanjut. Lu berpihak ke Red Hood apa ke Titans bang? Oke, ini yang buat kalian yang sudah nonton Titans. Oke, gue lihat dia jadi jahat ada sebabnya di Titans ya. Gue lihat Titans bukan di komik. Oke, ini Red Hood versi Titans. Yang gue lihat Red Hoodnya jadi jahat itu karena yang Titansnya benar-benar brengsek juga gitu loh. Mereka tuh menyalahkan Jason semua atas semua apa yang ganjil gitu loh. Seperti contoh si Raven kamarnya itu dipasang salib, terus si Hawk sama Dove itu diganggu dengan cara menaruh botol whisky. Semuanya itu aneh gitu. Jadi mereka tuh menganggap bahwa si Jason adalah pelakunya, sehingga Jason tuh serba salah di Titans kedua. Makanya di scene ketiga ketika dia jadi Red Hood dan ngebunuh si Hawk, itu adalah justice bagi gua. Jadi gua lebih berpihak ke Red Hoodnya dah.
Seperti itu ya menurut gue Red Hood the best. Oke, badass kok Red Hoodnya di Titans. Yang belum nonton, tonton ya. Tonton, jangan ngebajak doang. Oke, lanjut. Bang, dari Bat Family yang paling jago bela diri siapa sih? Oke, ya Bat Family. Ya Batman lah anjir. Lu tanya gini ke gua. Aduh, ya Batman lah, Batman ya. Kalau nggak ada Batman nggak ada Bat Family. Yalah semua Dick Grayson, Jason Todd, si Barbara Gordon semuanya, semua Bat Family dilatih sama Bruce Wayne doang, udah. Tapi si Bruce Wayne sih dilatih sama Ra's al Ghul juga sih. Tapi untuk Bat Family-nya ya Batman-nya lah, masternya sendiri kok. Ya gitu. Oke lanjut. Bang, kalau mau jadi YouTuber terus gak ada kamera DSLR gimana? Lanjut atau enggak? Oh gini ya. Gini. Kalau lo pengen jadi seorang YouTuber terus gak ada kamera DSLR ya, contoh kayak gua dulu, itu lo bisa lihat video-video gua yang sebelumnya. Gua udah pernah bahas mengenai cara menjadi terkenal di YouTube. Dan juga kalau lo pengen menjadi seorang YouTuber dan lo nggak punya kamera DSLR, it's okay nggak apa, lo pakai kamera yang seadanya. Contoh, lo pakai kamera HP, oke? Lo pakai kamera HP nih. Gua sebelum ada SD cam ini, gua pakai HP. Lo bisa lihat kualitas video gue tuh agak sedikit hancur dan juga ada sedikit pixelate. Tapi karena gua suka dengan YouTube, jadi ya gua maju aja. Nah, balik lagi ke niat. Kalau lo ada niat untuk menjadi seorang YouTuber dan tanpa mikir AdSense, oke, ini banyak banget YouTuber yang, bang, AdSense-nya gimana nih? Nah gini bro, kalau lo pengen jadi seorang YouTuber, jangan mikir AdSense dulu. Lo pikir apa karya lo pikir apa yang lo sharing ke teman-teman lo ataupun ke penonton lo, baru lo upload dan lo bisa merasakan hasil karya lo. Seperti itu. Makanya banyak banget YouTuber sekarang tuh yang mikir bahwa aduh AdSense bagaimana, apakah bisa membayar kontrakan atau gini. Lu jauh banget Pak, AdSense gak bisa bikin lu beli Ferrari. Enggak gue juga ngerasakan soalnya. Aduh enggak, tapi setidaknya lu bisa berpenghasilan di sini. Nah seperti itu. Makanya gua saranin kalau lu pengen jadi YouTuber, lu pakai kamera seadanya. Baik pun kamera itu jelek atau kamera pun masih belum HD, pakai aja. Suatu hari nanti itu video lo akan menjadi viral karena nama lo udah naik. Nah seperti itu. Makanya jangan menyerah dan juga coba terus, oke? Karena namanya orang mencoba kan ada namanya gagal tapi akhirnya berhasil. Nah gitu. Makanya ya lo bisa contoh dari gua. Nah seperti itu. Lu lihat aja lah dari awal-awal bagaimana kamera gua itu. Seperti itu. Oke lanjut ya. Bahasa kakak di YouTube bagus banget. Badul belajar di sekolah komunikasi. Oke, gini ya. Oke, thank you untuk Ahmad Firza. Jadi bahasa gua kalau di YouTube sekarang itu ya gimana ya? Kalau gua sih, menurut gua sih nggak ada sekolah komunikasi ya. Jadi gua berbicara seperti ini terus dari dulu itu gua nggak pernah pakai skrip. Oke, ini yang mungkin yang belum tahu ya. Gua ngomong di kamera sekarang ini, gua nggak pakai skrip. Oke, nggak pakai skrip sama sekali. Dari dulu sejak awal gua YouTube nggak pernah pakai skrip sama sekali. Makanya kalau masalah bahasa sih gua lihat YouTuber. Gua ngeliat cara-cara YouTuber bagaimana mereka berbicara dengan kamera, bagaimana cara mereka tuh berimprovisasi, bagaimana mereka tuh menata tata suara, terus intonasi, gitu. Itu semua gua belajar dari YouTube. Ya nonton YouTube Indonesia. Contoh gua lebih suka YouTube-nya Tara Arts, Gemma Show Indo. Itu adalah YouTuber yang membuat gua tuh sangat terinspirasi untuk buat channel ini. Juga Ewing HD. Semua tata bahasa mereka tuh gua pelajari semua. Makanya gua belajar di YouTube doang. Gua aja kuliahnya ini jurusan sistem informasi, programmer. Makanya ya kalau sekolah komunikasi enggak, ya gua belajar dari YouTube doang. Makanya kalau lo pengen mencari sebuah ilmu di luar sekolah ataupun di luar kuliah, lo belajar di YouTube, semuanya ada di situ. Oke, jadi lo nggak perlu kuliah, langsung ada di YouTube Pak. Gitu ya. Spider-Man No Way Home ternyata tanggapan gimana? Bahas bang. Oke, gue udah bahas ya. Gue udah bahas di video sebelumnya ya. Video sebelumnya, linknya ada di bawah ini kalau kalian belum lihat Spider-Man No Way Home yang udah gue breakdown di video ini. Oke, lanjut. 3 film favorit sepanjang masa dan alasannya. 3 film favorit. Oke, film favorit sepanjang masa dan alasannya. Kalau film favorit sih gue lebih suka ini. Gue lebih suka BVS, Batman v Superman Dawn of Justice DC. Karena semuanya oh my god the best sih. Gue bisa merasakan semuanya tensi dapet, Lex Luthor yang jahatnya juga dapet, aktor-aktornya semuanya itu penuh, wow gitu loh. Jadi misteri ada, actionnya ada, dan juga misterinya juga ada. Nah ini menurut gue level DC paling kompleks dah, BVS. Makanya gue suka BVS tuh ya, semua ceritanya bagus ya, meskipun Supermannya mati kecepatan. Seperti itu. Kalau untuk kedua sih gue lebih suka Man of Steel nih, waduh gila. Gue lebih suka Man of Steel tuh ketika ada adegan tuh si Superman sama Zod tuh final battle di Metropolis. Oh my god, semua CGI-nya main tuh Pak. Kota-kotanya hancur, literally satu kota tuh hancur Pak.
satu kota. Gila itu kayak battlenya para dewa sumpah anjir. Semuanya hancur parah, makanya banyak korban jiwa di situ. Aduh, kasihan ya. Apalagi yang ngekos. Lu yang kos, lu tiba-tiba lu bangun tiba-tiba ada pertarungan Superman dan SWAT di luar. Waduh, anjir. Gitu. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai Q&A. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian kirim ke Instastory gua, oke? Dan juga beberapa jawaban kalian yang belum tersampaikan, mohon maaf ya. Dan juga mungkin kesempatan berikutnya gua akan membacakan pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah terpendam di sini, oke? Ini juga ada banyak banget dan gua nggak mungkin dong jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian, ribuan, ratusan. Seperti itu, oke? Oke, terima kasih udah menonton video kali ini guys mengenai Q&A kali ini. Atau mungkin kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain, tulis di kolom komen di bawah dan mungkin gua bisa jawab pertanyaan kalian, oke? Di lain kesempatan, oke? Terima kasih udah menonton video guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video menitip buat kalian semua. Juga share video ini ke teman-teman kalian yang suka banget dengan tema Q&A ini. Dan juga follow Instagram gua Mario Angelos, oke? Pakai Z1, oke? Seperti itu, oke? Ya, oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!